Media asing mau main-main sama Pak Prabowo? Mana bisa? Langsung disikat lah, nggak dikasih ampun. Waduh, nggak habis-habis ya. Upaya pembunuhan karakter yang dibikin oleh media asing terhadap Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, seperti yang udah kita baca-baca nih, baru aja menghadiri event akbar Qatar Economic Forum di Doha. Dalam acara ini, Pak Prabowo jadi salah satu narasumber dan diwawancarai secara eksklusif oleh Haslinda Amin, yang merupakan Kepala Koresponden Bloomberg Asia Tenggara. Yang jadi masalah dari pertanyaan ini adalah soal kekuatan demokrasi Indonesia yang dipertanyakan dengan profil Pak Prabowo yang nantinya jadi presiden. Dan tentu bayangin, pertanyaan awalnya ya langsung tancap gas nanyain soal gaya kepemimpinan militer yang kental dengan background Pak Prabowo. You're a general and you are with the army for 20 years. You are also 28 years, yes. 28 years. It's a long time. Some people feel like your policies will be viewed through military eyes. How do you respond to that? Ya kalian tahu kan kalau Pak Prabowo mantan tentara dan pernah jadi Danjen Kopassus sampai Pangkostrat. Tapi tahu nggak yang keren apa? Ya jawaban Pak Prabowo. Beliau bilang bahwa gaya militer sudah ketinggalan zaman. Beliau bilang bahwa sekarang dirinya adalah fokus bergaya patriot yang menjawab kesejahteraan rakyat. Toh sudah 25 tahun lebih gak bersinggungan dengan hal-hal yang berbau militer. Pak Prabowo juga menjelaskan kalau dia memimpin sebagai pribadi yang setia pada prinsip, nilai, dan cita-cita sebagai seorang patriot. Dia menekankan prioritasnya terhadap kesejahteraan. Pak Prabowo pengen rakyat tuh aman, gak boleh lapar, dan harus punya kehidupan yang baik. Wah, makin gemoy nih sama ketegasan Pak Prabowo. Wawancaranya nggak selesai di situ, geng. Soalnya ada pertanyaan ketiga yang bikin banyak orang gondok. Haslinda nanya soal kekhawatiran orang-orang terhadap demokrasi kalau Pak Prabowo jadi presiden. Tapi Pak Prabowo malah nanya lagi, siapa yang khawatir? Some people are concerned. Your critics are concerned. You may clamp down on democracy. What do you say to them? Who is concerned? There's some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Why don't you ask the Indonesian people? Gila, savage abis Pak Prabowo. Ditanya balik loh hostnya. Oke, Pak Prabowo secara nggak langsung menjelaskan bahwa ia merupakan salah satu sosok paling demokratis. Hal itu dia tunjukkan dengan gigih mengikuti pemilu sebanyak 4 kali. Walaupun memang gagal 3 kali, tapi di tahun 2024 akhirnya masyarakat Indonesia memberikan approval-nya terhadap Pak Prabowo. Sosok yang sekarang menjabat sebagai Menhan ini mengatakan bahwa ketakutan tersebut hanya dibuat-buat. Dan ia terus menegaskan akan bekerja keras supaya nggak ngecewain kita rakyat Indonesia. Dalam acara Qatar Economic Forum tersebut, Prabowo juga terus menyatakan tekad dan keinginannya menjadi pemimpin yang tulus serta membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tapi bicara nyinyiran dan juga fitnah terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran memang gak datang dari media asing aja ya. Kadang dari dalam negeri pun banyak. Tapi untungnya keduanya atau Pak Prabowo pribadi gak terlalu ambil pusing terhadap hal ini. Enggak cuma Bloomberg, dalam wawancaranya bersama Al Jazeera, Prabowo menegaskan bahwa hinaan, fitnah, dan pihak-pihak yang meremehkan adalah bagian kecil dari kehidupan. Yang penting melakukan yang terbaik, pasti hasilnya menjadi baik. Emang apa aja sih yang dibahas di Al Jazeera? Apakah seseru seperti di Qatar atau enggak? Bicara soal Al Jazeera, media asal Qatar ini juga pernah dibuat mati kutu loh sama Pak Prabowo. Ketika ditanya jurnalis Al Jazeera, Jessica Washington, soal tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, Prabowo langsung dengan tegas bertanya, apakah Mbak Jessica pernah ke Papua? Jawaban ini tentu saja membuat sang jurnalis kebingungan karena Pak Prabowo ngeluarin pernyataan menohok soal pertanyaan Mbak Jessica yang terkesan sepihak. Soalnya jurnalis nggak pernah ngebahas soal gerakan Papua Merdeka. The incidents seem to be concentrated, though, in Papua rather than throughout the country. How do you know that? Have you been there? Why didn't you go there? Well, it's very difficult, actually, for foreign media to enter Papua. You talk Papua as if... I'm not defending all incidents we will deal with seriously, but you know, your question a bit one-sided. Jawaban ini tentu saja membuat sang jurnalis kebingungan karena Pak Prabowo ngeluarin pernyataan menohok soal pertanyaan Mbak Jessica yang terkesan sepihak. Soalnya
jurnalis gak pernah ngebahas soal gerakan Papua Merdeka. Cuma fokus nyerang pemerintah doang. Gila, itu jurnalis Al Jazeera sampai gak bisa ngomong loh. Gokil abis, presiden terpilih kita gak takut sama media barat. Tapi emang ngeselin ya, banyak media asing yang mau coba membunuh karakter Pak Prabowo sampai segitunya. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia jangan mau diadu domba dan harus mencerna dengan baik semua informasi dari media, apalagi dari media asing yang gak berbahasa Indonesia. Terutama kalau bahas soal kinerja pemerintahan. Intinya gini, Pak Prabowo sudah pernah bilang dia menjadi presiden untuk orang-orang yang memilih dia dan yang tidak memilih dia. Dan dia akan menjadi pemimpin yang melindungi orang-orang yang mencintai dia maupun yang membenci dia. Nah tentu sekarang kita waktunya untuk melihat apakah Pak Prabowo menempati janji-janjinya kepada kita semua bangsa Indonesia. Jadi buat kalian yang masih punya niat buat adu domba, pergi aja deh lo. Malu tuh disikat sama Pak Prabowo. Yuk jangan lupa, gimana menurut kalian? Komen di bawah ini ya.